Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, jumpa kembali dengan Tribontet atau Trijaya Station. Kali ini saya akan berbagi tentang bagaimana cara perbaiki sok depan motor Beat kurang dari 1 jam. Ini dia yang kita perlukan, yaitu oli, batangan soknya, kemudian seal oli untuk sok depan. Kita siapkan. Pesan saya beli yang ori ya, yang original agar tidak ada permasalahan dalam pemasangan. Oke, lanjut. Kita mulai bongkar sok depan yang akan kita perbaiki. Soknya ini sudah parah sebenarnya, sudah mengeluarkan olinya keluar semua dua-duanya. Jadi harus kita ganti semua dan sudah lecet untuk batangan stainless yang untuk batangan soknya. Oke, begini kita buka dulu untuk baut soknya. Oke, bagian kunci bawahnya juga pakai kunci L. Jika sudah selesai semua, baru kita buka bannya dulu. Oke, kita lepas bannya. Jika sudah selesai, baru kita buka satu persatu soknya. Ya, pakai obeng min ini kita ketok. Oke, lepas. Kemudian sebelahnya juga sama, kita ketok. Oke, selesai. Oke, ini yang akan kita perbaiki dengan cara diganti semuanya ya. Untuk olinya sekalian, sealnya juga. Oke, kita buka dulu. Begini ya cara bukanya. Kita cabut pernya, kemudian kita buka baut bawahnya juga untuk mencabut stainlessnya. Oke, sudah. Nah, ini. Oke, asnya keluar. Dan yang sebelahnya juga sama. Oke, keluar juga. Oke, jadi tinggal untuk mencongkel sealnya ada teknik sendiri ya. Nah, ini kita congkel yang gampangnya dulu. Oke, untuk pinnya ya, pin pengunci sealnya tadi itu ya. Oke. Nah, ini dia teknik yang mungkin beda dengan teman-teman lainnya. Ini teknik cara membuka atau mencabut seal sok depan. Nah, ini dia. Pakai kunci T. Oke. Pelan-pelan aja. Oke. Oke, terlepas. Jadi beda-beda tempat, beda cara ya. Ada kemarin yang disangkutkan di pintu juga ada. Nah, kalau ini sederhana aja, tinggal dicongkel pakai kunci aja bisa, kunci T. Nah, ini teknik ini yang jarang diketahui orang ya, dan berbeda di masing-masing tempat. Nah, ini untuk pernya sangat kotor sekali, jadi kita bersihkan pernya. Kita cuci pakai bensin, Pertalite kalau bisa, karena bensin sudah tidak ada lagi. Oke, semuanya kita bersihkan ya. Kita cuci semua sebelum kita rakit ulang dan sebelum kita ganti dengan yang baru. Oke, bersihkan sampai bagian-bagian dalamnya benar-benar bersih. Kita cuci. Nah, ini dia alat-alat yang ada dalam soknya. Nah, ini
Jadi untuk sekedar saran ya, jika mau penggantian untuk seal dashnya tidak perlu dibeli, tidak apa-apa ya. Jadi yang penting seal olinya ya, seal oli shocknya. Nah ini kita pasang sealnya, seal oli shocknya kita pasang. Ini dibantu pakai kolahar, pakai bearing. Cara pasangnya, oke, kita taruh bearing, kita ketok-ketok, harus rata ya, jangan sampai miring. Oke, pelan-pelan kita ketok. Oke, jika sudah selesai, yang sebelahnya juga sama seperti yang pertama. Pasang dulu sealnya, kita masukkan, lalu diketok, dibantu pakai bearing atau pelahar. Nah ini ketok pelan-pelan sampai benar-benar masuk. Oke, jadi harus betul-betul presisi ya, karena berpengaruh untuk pemakaiannya nanti, kekerasannya juga, pincang atau tidaknya shock tersebut setelah dipasang. Jadi harus betul-betul kita perhatikan. Oke, kita pasang aja dulu untuk seal dashnya, tidak masalah, kita dahulukan aja. Untuk seal olinya tadi sudah, ini seal dashnya saya beli baru juga, berhubung semuanya baru jadi sekalian baru semua. Sebenarnya tidak terlalu harus diganti kalau seal dash ya, biasanya masih bagus, tapi tidak apa-apa, demi kenyamanan kita dan kepuasan kita ganti seluruhnya. Oke, jika sudah selesai, kita pasang untuk as stainlessnya. Besinya kita pasang. Ini kita beli baru ya, barunya yang ori sekitar 140-an ya, 140 ribuan satu, jadi dua itu 300, hampir 300. Olinya juga kalau bisa pakai yang ori ya. Oke, ini gini tuh as garpunya ini kita pasang sebelum kita pasang, kita tumpahkan olinya. Oke, pasang pernya, saya jangan terbalik ya. Oke, baru kita kunci dari bawah. Oke, standar aja ya cara pasangnya, tapi memang perlu keahlian dan perasaan untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Oke, satu selesai, yang satunya lagi sama prosesnya. Masukkan. Oke, kemudian tekan, lalu kita pasang penguncinya. Oke, tinggal kita isi olinya. Oke, untuk takaran oli ini yang berperan sangat penting ya, yang perlu diingat. Kita perlu belajar lagi untuk pemula, perlu belajar cara mengukur takaran oli untuk bit. Di botol olinya sudah ada untuk bit itu berapa mili, untuk satu shocknya, untuk satu tabung shock sekian mili. Jadi satu botol bisa untuk 2 shock ya,
bisa untuk 2 sok. Tapi berhati-hati untuk takarannya harus pas. Karena pengaruhnya nanti jika tidak pas maka sok akan pincang dan akan keras dan tidak sama. Jadi berpengaruh untuk kelembutan dan kekerasan soknya. Oke, jika semua sudah selesai, tinggal kita pasang aja lagi untuk pernya. Oke, nah, kita pasang dulu, kita isi dulu olinya. Jadi dua-duanya sama ya, harus sama ya. Jadi apabila tidak sama, pengaruhnya sangat besar sekali, tidak enak dipakai. Jadi memang perlu keahlian khusus untuk menakar olinya. Oke, kita coba-coba dulu, kita gimana hasilnya. Oke, sebelum kita pasang. Oke, jadi tinggal kita kunci dulu ya. Kita kunci. Ini memang perlu bantuan teman, tidak bisa kita kerjakan sendiri. Oke, sudah selesai kita kunci. Kita coba dulu, kita kocok-kocok ya gimana. Oke, sip. Yang satu juga. Oke, selesai, kita rakit. Oke, tinggal perakitan lagi nih, pemasangan. Seperti biasa ya, seperti tadi, jangan lupa, jangan sampai ada yang tinggal untuk baut-bautnya. Perlu diingat satu pesan, yaitu untuk pemasangannya harus ada satu yang kita jadi patokan. Satu sok yang kita buat patokan, yaitu kalau kita biasa pakai sok kiri. Nah, ini pakai sok sebelah kiri sebagai patokannya. Jadi maksudnya agar nanti jika pemasangannya sudah dua-duanya dipasang, dia akan presisi, biar sama, jadi tidak merusak kolahar ban motor. Jika dia beda, maka jalan motor pun terasa tidak enak, akan terasa miring-miring. Ini untuk biar center, jadi harus ada yang jadikan patokan. Ini sok sebelah kiri sebagai patokannya. Oke, pasang seperti biasa. Harus kencang ya, kalau tidak kencang nanti takutnya berbahaya. Jadi kita coba dulu dengan as bannya untuk pengukurannya. Jadi kita rakit dulu, kita pasang dulu baut atasnya. Oke, sip. Jangan dikencangin dulu ya, kita ukur dulu asnya. Nah, ini kita pasang as rodanya. Kita samain.
Oke, jika sudah terasa sama, pas, lurus, baru kita kencangkan bagian atasnya. Oke. Nah. Oke. Nah, ini kita rasa-rasa sudah betul-betul lurus. Baru kita kencangkan yang satunya lagi. Karena jika terjadi pincang atau tidak sama, ya resikonya tadi rodanya terasa miring dan akhirnya kolahar bearingnya ban depan bisa rusak, cepat rusak ya. Oke, kita kencangkan sama seperti tadi, bantuan pakai pipa kita kencangkan. Oke teman-teman, jadi perbaikan sok depan Honda Beat sudah selesai. Tinggal kita pasang ban depannya aja ini. Sudah kita anggap selesai. Jadi pesan saya, kalau mau ganti, belilah spare part yang original untuk kepuasan kita sendiri dan untuk keselamatan kita juga. Oke, itu aja video dari Tribonted atau Trijaya Station. Jumpa kembali di video-video berikutnya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi pemula atau bagi juga kita semua yang ingin mencoba sendiri. Jika tidak bisa, serahkan aja pada ahlinya atau ke bengkel yang terpercaya. Itu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.